kita siapkan hati kita menyembah Dia. Orabaya syakara. Oleh karena kemurahan Tuhan, gereja ini boleh ada ya Tuhan, umur 9 tahun. Terima kasih banyak janji-janji-Mu digenapi atas gereja ini, atas setiap hari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami kepada-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
habis-habisnya atas gerejamu di tempat ini untuk Hope Church, juga untuk setiap kami Tuhan, untuk Pesenatan, Peserina, untuk semua para pengerja umatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Engkau baik, God is so good. Kau luar biasa buat kami Bapa. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. So good, with every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God and all my life, and all my life you have been faithful. Amen, God. And all my life you have been so good.
Gak habis-habisnya kami mau say thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Kau yang membuat segalanya ada, Kau yang membuat segalanya indah, Kau yang membuat segalanya berjalan dengan baik. Dan hari ini kami mau mengakui itu semua di hadapan-Mu Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan untuk gereja-Mu, selama ini Kau sudah pimpin, Kau sudah berkati, dan kami percaya hari-hari ke depan pun akan Engkau yang terus pimpin, akan terus Engkau pelihara, akan terus Engkau jagai, akan Engkau terus berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Saya percaya Engkau tidak memimpin kami sejauh ini hanya untuk meninggalkan kami, tetapi tangan-Mu yang kuat yang akan terus memimpin kami, tangan-Mu yang kuat yang akan terus menuntun kami, tangan-Mu yang kuat yang akan terus membimbing kami supaya kami gak salah jalan, tangan-Mu yang kuat akan terus memeliharakan kami. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan tangan-Mu yang kuat yang akan terus memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu sangat berlimpah dalam hidup kami. Gak habis-habisnya kami akan mengucap syukur Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami gak punya hak untuk mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Memberkati setiap anak-anak yang sudah hadir, memberkati setiap anak-anak yang sudah melayani. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan, pesan-pesan-Mu, khususnya di hari ulang tahun ini, boleh menjadi pegangan buat kami di tahun-tahun yang ke depan. Kami tahu Kau punya pesan yang spesial buat kami. Oleh karena Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, supaya kami menangkapkan pesan-pesan-Mu. Hamba-Mu Kau mampukan layakkan, kuasai bagi rendahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap diberkati Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Sila duduk, saudara, shalom. Shalom semuanya, sekali lagi senang sekali bisa ketemu dengan saudara semua. Sebelum kita mulai dengar isi hati Tuhan, boleh ngomong dulu sama satu dengan lainnya. Happy birthday ya. Selamat ulang tahun, happy anniversary. Kita umur berapa? Yes, hari ini atau tema ulang tahun kita, dan saya sungguh bersyukur, sungguh beruntung. Tema ini sudah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu oleh Pastor Stephen, setelah itu Ricky, David, dan juga Pastor Sony minggu lalu. Jadi hari ini saya lebih ringan. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Jadi waktu saya menggumuli untuk tema ulang tahun pada tahun ini, teman-teman di tim leader tahu ya, saya sebetulnya beberapa bulan lalu sudah kepikiran, bahkan di akhir tahun lalu, biasa kan di akhir tahun kita ngobrol-ngobrol tentang tahun yang baru,
saya sudah kepikiran sebuah tema untuk ulang tahun yang ke-9 ini. Tetapi di bulan-bulan terakhir kemarin saya mendapat sebuah kesan, sebuah impresi Tuhan mau yang lain. Dan benar juga waktu saya menyampaikan tema ini kepada tim leader, padahal nggak ada yang bocorin ya. Beberapa hamba Tuhan memberikan konfirmasi tentang bagaimana api itu harus tetap menyala. Jadi, wah, luar biasa, ini benar-benar dari Tuhan. Dan bulan lalu, sebagian dari saudara tahu ceritanya, Pastor Lina harus menjalani operasi, dan selama kurang lebih 2-3 minggu saya menemani, dan Tuhan membuat saya di situ berdiam diri, dan di situ banyak Tuhan sikapkan sesuatu atau banyak hal. Minggu ketiga nanti saya akan sampaikan lebih detail lagi ya. Jadi pastikan saudara semua hadir di minggu ketiga. Nah, jadi tema ini sebuah tema yang sekali lagi saya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendahului, tadi Pastor Stephen, Ricky, David, dan Pastor Sony. Dan kita akan mendengar banyak pesan-pesan tentang keep the fire burning selama setahun ke depan, supaya api yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing dan api yang Tuhan sudah berikan kepada Hope Church, kita mau jaga supaya api itu tetap menyala. Beberapa orang, beberapa hamba Tuhan sudah memberi konfirmasi ada api di tempat ini. Nah, oleh karena itu, yuk kita mau jaga supaya apinya tidak meredup, apalagi padam. Bahkan kita akan terus mengusahakan, kita akan terus berdoa supaya apinya bukan cuma tidak redup, tidak padam, tapi bisa jadi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar. Yang mau kan yes. Nah, kalau bicara tentang keep the fire burning, mungkin ada beberapa yang pengen tahu bahasa Indonesia ini secara baku itu apa ya. Jadi bahasa Indonesia secara baku adalah pertahankan api itu tetap menyala. Keep the fire burning. Kita mau sama-sama mempertahankan api di tempat ini maupun dalam pribadi kita masing-masing tetap menyala. Sekali lagi saya sampaikan, pembicara-pembicara yang sudah menyampaikan sebelum saya sudah begitu banyak menceritakan tentang api. Ada yang bicara tentang personal fire, semangat. Ada yang bicara tentang antusiasme. Tapi ada juga yang bicara api doa. Ada yang bicara tentang semangat melayani. Semuanya itu perlu kita dengar dan perlu kita lakukan. Nah, supaya kita bisa lebih nyantol lagi, relate. Kalau ngomong api, apa sih yang ada di pikiran kita? Nah, kemarin ngobrol sama Abigail, apa sih yang ada dalam pikiran kita kalau ngomong api? Nomor satu yang ada dalam pikiran saya, kalau bicara api itu bicara tentang adanya pergerakan, moving. Saya nggak tahu saudara enggak apa enggak. Saudara butuh dari rumah ke tempat ini butuh api. Iya kan? Kalau saudara bergerak di bidang mekanik pasti ngerti. Saudara naik motor atau naik mobil, itu ada sebuah ruangan di motor atau mobil kita namanya ruang pembakaran. Dan itulah yang membuat motor atau mobil kita bisa bergerak. Termasuk kalau yang naik kendaraan umum. Nah, itu bicara api. Kalau ruang pembakarannya tidak ada apinya, mesinnya nggak bisa nyala, mobilnya, motornya, kendaraannya nggak bisa bergerak. Jadi kenapa kita butuh api? Kenapa kita mesti keep the fire burning? Karena kalau kita tidak punya api itu, kita nggak bisa gerak. Baik itu ngomong gereja, baik itu ngomong pribadi masing-masing, kita stuck, kita berhenti di tempat. Orang melihat mungkin masih hidup, mungkin masih ada eksistensinya. Tapi kalau sudah tidak ada pergerakan, buat apa?
Karena salah satu ciri-ciri kehidupan adalah adanya pergerakan, adanya sebuah hal yang namanya dinamis. Saya nggak mau terlalu detail di sini, saudara. Saya persilahkan punya imajinasi yang keren lah ya. Bicara tentang api, termasuk kalau ngomong pesawat terbang itu ada namanya combustion room juga, ruang pembakaran yang bisa membuat dia terbang. Jadi kalau nggak ada apinya, ya nggak bisa gerak, nggak bisa kemana. Jadi kalau ngomong kendaraan yang memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain, saya juga menyampaikan secara pribadi masing-masing kita juga perlu api itu untuk menggerakkan kita. Kasihan gitu kalau ketemu orang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, terus ditanya gimana kabarnya, biasa-biasa aja, nothing different, gak ada perubahan. Aduh, sedih banget gitu kan. Hidup ini dinamis, mestinya ada bergerak. Api yang berikutnya apa? Nah, kalau ngomongin api pasti mikir di dapur ada apinya. Karena kalau di dapur nggak ada apinya, mau makan apa gitu ya? Mau makan apa? Pernah kami kehabisan gas, bingung. Mau masak apa? Untung ada plan B, plan C. Plan B-nya pakai microwave, ya kan? Tapi nggak enak. Plan C-nya delivery gitu ya. Ya tapi itu kan semua butuh api, microwave ada apinya, delivery juga perlu api dan sebagainya. Jadi kalau kita kehilangan api, bukan cuma nggak bisa gerak, tapi nggak bisa makan. Kita yang hidup di zaman modern ini kan nggak seperti hidup di zaman ribuan tahun lalu, di mana makhluk-makhluk purba itu, manusia purba itu termasuk makan makanan yang mentah. Tapi kan kita perlu dimasak. Bener Niki? Niki kan chef kita, suka masak. Walaupun ada yang bilang, Pastor, saya suka mentah-mentah, sashimi dan sebagainya. Iya bener, tapi kan kalau makan sashimi kita perlu ada nasinya juga. Kita perlu minum hot matcha, hot ocha atau apapun, kan perlu pakai api juga. Bener nggak? Api yang berikutnya juga bicara tentang heating, menghangatkan. Nah, saya tahu kita yang hidup di Tangerang ini nggak terlalu bisa relate dengan kata-kata heating karena memang udah panas. Tapi kalau saudara-saudara pernah tinggal di negara yang dingin, kalau saudara ngeh, di Amerika itu ada yang namanya Black Friday. Jadi satu hari setelah Thanksgiving itu orang-orang suka shopping karena harganya murah-murah. Jadi murahnya benar-benar murah. Tapi toko-toko itu bukanya sebelum matahari terbit. Jadi waktu itu kami berdua ikut nyobain Black Friday itu kan bulan Oktober, sudah memulai masuk dingin. Jadi kita dari jam 3 pagi ngantri di depan toko, dingin banget. Nah beberapa toko menyediakan api. Nah seneng banget kalau apinya udah dinyalain hangat. Nah ternyata api juga bicara tentang protection. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya lebih muda dari sekarang masih muda juga, pernah saya berkemah, camping. Nah saya heran waktu teman-teman yang udah ahli berkemah itu ngajak saya berkemah. Saya kan nggak tahu, saya rookie gitu ya. Saya nggak tahu tentang dunia berkemah. Jadi waktu pertama kali datang ke area perkemahan, saya heran pertama kali yang mereka kerjakan adalah nyalain api. Saya pikir kita berkemah di negara tropis yang panas, ngapain nyalain api? Tapi mereka cerita, kita perlu nyalain api supaya tidak ada serangga yang mendekat. Benar juga. Nah, jadi api itu juga bicara tentang protection.
Gak cuma menghangatkan, tapi juga bicara protection supaya tidak ada serangga, tidak ada binatang-binatang yang kita nggak suka itu datang. Api berikutnya sudah dibawakan oleh semua, saya dengar Pastor Stephen, Ricky, David, Pastor Sony bicara tentang spirit, tentang semangat. Jadi kalau bicara api, kita harus punya api itu supaya semangat, supaya on fire. Dan kalau lu Pastor Sony cerita, kalau orang melayani bareng Pastor Sony rasanya semangat, iya benar memang. Ada apinya. Nah, mestinya kita begitu, setiap kita dalam hidup kita punya api supaya waktu orang dekat sama kita merasa, iya dekat sama lu ada semangat, dan kita ketularan ikut semangat. Jangan orang dekat sama kita ikut loyo, ketularan loyonya. Tapi mestinya kita menularkan api semangat itu kepada orang lain. Jadi mestinya semangat on fire gitu. Nah, secara khusus hari ini saya mau kita melihat ada 3 hal yang semuanya tadi benar, bahkan yang rekan-rekan sudah sampaikan beberapa minggu terakhir itu semua benar, dan kita semua akan sama-sama mengejar itu semua. Tapi hari ini saya mau stressing atau saya mau menekankan pada 3 hal, bicara tentang fire atau api yang ada di Alkitab. Dan ini pesan buat hari ini, tapi secara keseluruhan yang minggu-minggu lalu kita sudah dengar boleh menjadi pesan buat kita di tahun yang baru, memasuki usia kita udah 9 tahun nih kan. Kita mau jadi lebih baik lagi, keep the fire burning. Nah, hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal tentang api yang ada di Alkitab. Yang pertama, saya tertarik dengan cerita ini. Jadi waktu siap, Tuhan pesan khusus apa hari ini? Tuhan ingatkan cerita tentang Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 4 ayat 17, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Sudah tahu ceritanya? Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Jadi waktu Musa mengembalakan domba milik Yitro, tuannya, di sebuah daerah, Allah menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu ia berfirman, janganlah mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. This is a holy ground, tempat yang kudus. Bayangin ya, Allah yang besar, yang kudus, yang dahsyat, Allah yang menciptakan bumi dan alam semesta, Allah yang extraordinary itu touchdown di atas bumi. Saya berdoa ya, ini salah satu doa saya. Satu hari kelak kita ke Israel sama-sama. Dan beberapa kali waktu saya ke Israel, saya selalu nanya sama local guide-nya, where is your favorite spot? Dan waktu di Mesir, local guide Mesir itu selalu ngomong, orang-orang berbeda-beda, tapi ngomongnya selalu sama. Mereka selalu bilang Sinai itu favorite spot. Kenapa? Dan mereka ngomong Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu touchdown di bumi waktu menjumpai Israel di semenanjung Sinai. Jadi sampai sekarang itu menurut mereka, walaupun local guide itu setiap minggu kan berkali-kali ke sono Israel, itu masih berasa sesuatu. Nah kalau kita jalan-jalan, ada sebuah tempat yang dipercaya tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kalau nggak salah ada gereja di situ yang namanya Saint Helena kalau nggak salah. Nah di situ mereka percaya tempat itu di mana Tuhan menampakkan diri.
Bayangin deh, Allah yang mulia, yang kudus, yang agung, yang luar biasa, touchdown di atas bumi. Jadi feelingnya luar biasa. Nah ini gambar yang saya dapat, ada api yang menyala, dan api itu menarik perhatian Musa sehingga Musa berbelok dan Musa mendekat, dan di situ Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi poin nomor 1, keep the fire burning. Keep the fire burning in the church, in this church, in my life, in my family. Itu bicara tentang saya mengajak kita semua punya kesadaran di dalam hidup kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam gereja ini ada kehadiran Tuhan. Kita datang ke sini bukan kumpul-kumpul doang. Kita datang ke sini bukan cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi kita akan datang ke sini karena kita mau merasa ada hadirat Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan secara dahsyat. Termasuk di keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita pengen ada hadirat Tuhan, ada presence of God. Jadi nomor 1, waktu bicara, Pastor, maksudnya apa sih? Keep the fire burning. Sekali lagi saya thank you buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan dengan dahsyat minggu-minggu kemarin. Dan itu semua mau kita kejar. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, di gereja ini, di keluarga kita, bahkan setiap kita pribadi harus ada kehadiran Tuhan. Yohanes 15 mengatakan, di luar aku kamu gak bisa bikin apa-apa. Tetapi kalau aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, itu bicara tentang kita ada dalam hadirat Tuhan. Kapan? Selalu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan ngomong apa? Kamu akan berbuah banyak. Dan saya udah sering khotbahin, kata-kata berbuah itu banyak orang Kristen gak nangkep. Kenapa? Karena pikirnya kata berbuah itu, wah rohaninya luar biasa, buah roh, buah pertobatan, dan sebagainya. Itu semua benar. Tetapi bicara tentang buah, kita berbuah itu bicara tentang hidup kita jadi berkat. Saya mau pakai bahasa yang lebih sederhana. Hidup kita adalah hidup yang produktif. Nah kalau kita punya hidup yang produktif, nggak mungkin dunia itu pandang sebelah mata, bahkan tidak memandang kita. Nggak mungkin. Karena orang yang produktif pasti dicari sama dunia. Dan Tuhan sudah kasih kuncinya. Gimana supaya hidup kita produktif? Melekat sama Tuhan. Harus selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara fire. Semuanya saya ambil dari kitab. Yang kedua, ceritanya masih di Perjanjian Lama, saya suka. Dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 diceritakan di situ bahwa Allah memimpin bangsa Israel dalam perjalanan, dalam journey keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, dalam kitab Korintus Rasul Paulus mengutip cerita ini. Rasul Paulus mengatakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah journey yang menjadi refleksi kita. Kita ini juga sedang melakukan namanya spiritual journey, perjalanan. Kita sebagai seorang musafir, kita ini melakukan perjalanan dari kehidupan yang lama menuju mencapai janji-janji Tuhan. Ada sebuah journey. Saya ulangi ya. Perjalanan dalam
kehidupan kita, meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru, mencapai, menggapai apa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, dalam perjalanan ini luar biasa. Bangsa Israel kan dia nggak tahu apa-apa kan. Waktu keluar dari Mesir dia nggak tahu apa-apa. Lewat Musa bangsa Israel ngomong, Tuhan sudah menyediakan tempat yang subur, yang penuh dengan susu, madu, buah-buahannya lebat melimpah. Tapi bangsa Israel nggak punya ide di mana itu. Nah, gimana cara how to achieve, how to get there? Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Rasul Paulus mengatakan bahwa spiritual journey yang kita lakukan ini bukan perjalanan perjanjian lama lagi, tapi dalam perjanjian baru, bahkan di zaman modern ini. Saudara berasa gak sih kita lagi spiritual journey? Berasa gak? Ya. Kita lagi dalam spiritual journey ini. Dan waktu kita menjalani hari demi hari, itu adalah spiritual journey kita, perjalanan hidup kita. Kita ini sebagai seorang musafir, seorang pilgrimage, itu jalan. Nah, kita kan nggak tahu jalan, Sama seperti bangsa Israel nggak tahu jalan, mau kemana, kiri kanan, nggak tahu jalan. Nah, bangsa Israel bisa mencapai tanah perjanjian karena mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Keren banget. Saya ngebayangin ya. Kan saudara kenal saya suka memvisualisasi. Dahsyat banget. Ya sekali lagi saya ngomong, saya berdoa kita semua nanti ke jalan-jalan ke Holy Land. Waktu jalan-jalan di Mesir, satu waktu ikut turnya malam gelap pekat. Saya ngebayangin. Zaman sekarang kan naik mobil, naik bus, ada rambu-rambunya ya kan. Zaman dulu gimana? Tahu dari mana? Ya ini orang Israel bisa jalan karena mereka hanya ngikutin tiang api. Jalan. Spiritual journey. Jadi tadi nomor satu, apa sih yang harus kita kejar? Apa sih yang harus kita jaga? Keep the fire burning. What kind of fire is that? Nomor satu, hadirat Tuhan. Nomor dua, bimbingan dan pimpinan Tuhan. God's guidance and divine leading. Saya pernah bocorin ke saudara-saudara, salah satu isi doa saya setiap hari adalah Tuhan pimpin langkahku. Saya pernah jalan salah. Dan kadang-kadang kalau kita salah jalan, U-turn-nya dekat, ya enggak? U-turn-nya dekat. U-turn, sudah tahu U-turn-nya? Putaran baliknya kan? Tapi kadang-kadang kalau kita salah jalan, konsekuensinya mahal. Dan saya pernah ngalamin hal itu. Jadi setelah saya sadar, salah satu doa saya setiap hari adalah Tuhan pimpin langkah. Karena dari hari ke hari kita ini diizinkan Tuhan ada dalam intersection, ada dalam perempatan. Kita mau pilih yang mana nih? Aduh, pilih yang mana, yang kiri kanan? Bahkan kadang-kadang pilihannya bukan cuma dua. Kalau saudara pernah ke Semarang, simpang 5, pilihannya 5. Dan kadang-kadang dalam hidup bukan cuma simpang 5, simpangnya banyak benar. Mau pilih yang mana? Nah, makanya saya mau menularkan ini. Bahasa orang Kristennya kan keren. Saya mau mengimpartasi ini, saudara. Saya berdoa minta setiap hari, Tuhan pimpin aku supaya aku nggak salah jalan. Kadang-kadang setiap kali ada berita, kita punya kesempatan untuk berpikir, kita punya kesempatan untuk diskusi dengan orang lain, kita juga punya kesempatan untuk berdoa. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini kesempatan itu tidak ada. Keputusannya harus diambil
In that very moment. Nah, kita mau nanya siapa? Mau diskusi sama siapa? Nah, tapi kalau setiap doa kita, Tuhan pimpin aku. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi tadi ngomong apa? Hadirat Tuhan. Terus yang kedua ngomong, dalam hadirat Tuhan ada pimpinan, ada bimbingan, ada tuntunan supaya kita nggak salah jalan. Bahkan Musa aja berdoa, kalau bukan Kau yang pimpin, jangan suruh aku pergi Tuhan. Nggak berani. Iya, mesti gitu dong. Kita selalu minta dipimpin sama Tuhan supaya hidup kita nggak nabrak-nabrak, babak belur. Makanya banyak anak Tuhan ngomongnya anak Tuhan tapi bonyok-bonyok. Kenapa? Maunya nyoba-nyoba. Gue coba dulu deh. Nanti kalau udah nabrak babak belur baru bertobat. Nabrak babak belur bertobat. Kapan menikmati berkat Tuhan ya kalau begitu? Jadi nomor satu hadirat Tuhan, nomor dua dalam hadirat Tuhan ada bimbingan, pimpinan, tuntunan. Dan yang ketiga, hari ini kita semua dalam perjanjian lama, keren banget. Dalam perjanjian lama ada sebuah cerita dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 30 sampai 39 di mana Elia mempersiapkan mezbah buat Tuhan dalam rangka lagi bertarung dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, waktu Nabi Elia mempersiapkan mezbah, ada kayunya, terus ada korban bakarannya, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Elia menyuruh orang-orangnya itu untuk menyiram korban bakaran, kayu dan mezbah itu dengan air. Bahkan sekeliling mezbahnya dibikin parit, dibikin selokan. Air yang disuruh diisi atau disiram itu bukan hanya soaking, bukan hanya membasahi korbannya, bukan hanya membasahi kayunya, tetapi sampai paritnya penuh banjir. Nah, kalau ngomong logika, sebuah korban yang basah, sebuah kayu yang basah bisa nyala api. Nah, kayu bahkan kalau basah gimana mau nyala? Nggak masuk akal. Tapi ini kejadiannya Elia, mezbahnya basah, kayu bakarnya basah, korbannya basah, bukan cuma basah, soaking wet. Dan paritnya sampai penuh banjir. Dan luar biasanya, waktu Elia berseru kepada Tuhan, api Tuhan turun dan melahap korban itu. Sampai kalau saudara baca ceritanya, api Tuhan bukan hanya menyentuh atau membakar korban, tapi menjilat air yang di parit itu sampai kering. Sekali lagi saya pengen menularkan kepada saudara, kalau baca Alkitab divisualisasi, keren banget kalau divisualisasi. Jadi sebuah mezbah yang dipersiapkan, api Tuhan turun, dan waktu saya siap khotbah ini dahsyat. Jadi kalau tadi nomor satu bicara api adalah hadirat Tuhan, nomor dua bicara dalam hadirat Tuhan ada pimpinan, ada divine guidance. Kan kita seringkali nanya, Tuhan pilih yang mana, sekolah di mana, kerja di mana, pasangan hidup yang mana. Oh, itu kan pilihan-pilihan berat. Tuhan tentukan, Tuhan tuntun. Dan nomor tiga, waduh, bisa merinding saya lagi siap khotbah. Dalam hadirat Tuhan ada God's awesome and mighty power. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Bahkan saya mau katakan, dalam cerita ini kan sesuatu yang nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Kayu yang basah aja nggak bisa dibakar. Apalagi ini bukan cuma basah, tapi direndam air. Itu Tuhan
dibakar dengan apinya, dengan kehadirannya. Bahkan airnya dijilat oleh api itu sampai kering. Jadi saya berani katakan, dalam hadirat Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, Tuhan bisa lakukan mujizat. Amin. Saudara percaya nggak? Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Amin. Yes. Serius nih. Yes. Saudara percaya nggak di tempat ini ada hadirat Tuhan? Amin. Saya tanya sekali lagi. Saudara percaya nggak di tempat ini ada hadirat Tuhan? Amin. Kalau hari ini saudara ada sebuah keinginan, ada sebuah kebutuhan, nyatakan kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin itu menjadi kenyataan. Kalau hari ini Tuhan ngomong sama saudara di tempat ini, in this very moment, kamu butuh apa yang aku bisa lakukan buat kamu? Detik ini Tuhan nanya gitu sama saudara. Kamu butuh apa yang akan aku perbuat buat kamu? Apa jawaban saudara? Ini antara Tuhan dan saudara masing-masing. Karena waktu tadi malam saya siap ini, seakan-akan Tuhan nantangin saya. Kau butuh apa yang menurut dunia tidak mungkin, akan aku lakukan buat kamu. Dan hari ini saya tularkan kepada saudara. Kamu butuh apa yang kata dunia tidak mungkin, hari ini akan aku lakukan buat kamu. Terus saya di depan sini senang ngelihat ada beberapa yang nangkep, tapi saya juga ngelihat ada beberapa yang nggak nangkep. Saya ulang sekali lagi, kalau hari ini, di saat ini, di detik ini Tuhan nanya, kamu butuh apa yang menurut dunia tidak mungkin, akan aku lakukan buat kamu hari ini. Jadi saudara-saudara, ada 3 hal itu yang saya pengen ngajak kita semua kejar. Keep the fire burning. Kenapa? Wah, itu udah banyak penjelasan saudara-saudara sudah dengar. Tapi hari ini secara spesial, Tuhan, aku mau selalu mengalami hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada guidance, ada pimpinan, ada petunjuk, ada arahan. Tapi juga dalam hadirat Tuhan ada God's awesome and mighty power. Yang dunia bilang nggak mungkin, mana mungkin. Dunia ngomong nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau lakukan, kita pasti akan terima. Nah, sekarang saya mau tutup. How to keep the fire burning? Gimana caranya? How to keep the fire burning? Rekan-rekan dari minggu-minggu yang lalu sudah sampaikan juga. Jadi saya tinggal mengulang aja. How to keep the fire burning? Ayatnya jelas, ada di sebelah kanan saya, sebelah kirinya saudara. Api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Bicara tentang lemak kurban itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang harum. Nah, jadi saya mau sekali lagi, tadi kan kata-katanya pengen ngeluarin kepada saudara. How to keep the fire burning? Gimana caranya supaya api Tuhan tadi, hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan, God's
awesome and mighty power itu kita alami dari hari ke hari, ternyata ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita korbankan. Korban itu bicara tentang sesuatu yang harus menyayat hati kita, menyayat kedagingan kita. Ya namanya korban kok. Kalau kita memberi dari kelebihan kita, itu bukan korban. Tetapi sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita jaga-jaga, sesuatu yang kita, waduh ini gak boleh. Nah kalau kita pengen kita mengalami God's mighty power, harus ada korban. Hari ini saya mau sharing 3 hal yang sudah disampaikan oleh Pastor Sony minggu lalu. Saya mau ajak di Hope Church, api doa pujian penyembahannya tetap menyala-nyala. Bukan cuma tetap, semakin besar, semakin kencang. Jadi kalau datang ibadah, ini korban kita. Doa pujian penyembahan itu korban kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau mengubah paradigma saudara-saudara yang ada di Hope Church. Di gereja lain terserah gereja lain. Saya nggak mau ikut campur urusan gereja lain. Tapi di Hope Church, jangan pernah berpikir gini. Aduh, gue nggak suka pujiannya, gue nggak suka musiknya. Loh, waktu kita menaikkan doa pujian penyembah, emang bukan buat nyenengin kita kok, buat nyenengin Tuhan. Halo? Waktu kita naikkan doa pujian penyembahan itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Dan inilah yang menjadi korban kita. Makanya waktu kita menaikkan doa pujian penyembahan, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, baik kita pemusik, worship leader, singers, bahkan kita jadi jemaat pun, lakukan itu sebaik mungkin. Itu korban kita buat Tuhan. Yang kedua, ibadah dengan setia, sungguh-sungguh setia. Saya ingat kami pulang dari Malaysia setelah Pastor Lena dioperasi itu hari Sabtu. Saya ingat sudah 2 kali minggu saya nggak ibadah. Maksudnya bukan ibadah onsite. Nah, hari Minggunya saya khotbah di sebuah gereja. Saya cerita sampai Selina waktu setelah pulang. Saya hampir gak bisa khotbah, saya nangis tuh di atas mimbar itu di lagu terakhir itu. Saya nangis, saya hampir gak bisa khotbah. Kenapa? Saya bilang terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku bisa ibadah lagi. Nah waktu saya nangis gitu, terus saya pulang cerita Pastor Lina, saya mikir teman-teman di Hope punya perasaan kayak gitu gak ya? Jadi kalau udah lama gak ibadah, terus rasanya aku gak ibadah ya? Kok aku gak datang ke gereja ya? Atau malah biasa aja? Kalau ada yang berasa biasa aja, saya mau katakan something must be wrong with your life. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, dalam hidup kerohanianmu. Jauh dari Tuhan kok biasa aja sih. Jadi waktu setelah 2 minggu gak bisa ke gereja, gak bisa ibadah onsite, udah saya nyaris gak bisa khotbah loh. Makasih Tuhan, aku senang banget bisa ibadah. Dan yang ketiga, melayani dengan sungguh-sungguh. Pelayanan kita itu korban kita buat Tuhan. Apapun. Saya cuma jadi asyir kok. Siapa bilang asyir cuma? Asyir penting. Bayangin orang yang lagi bete, lagi punya masalah besar, terus waktu datang ke gereja disambut oleh asyir yang penuh dengan sukacita, penuh dengan energi, penuh dengan antusias. Waktu dia nyambut, Shalom, Tuhan berkati ya. Wah itu transfer. Wah, dia yang lagi bete, lagi
lagi banyak masalah digituin, kesetrum semangat, bener kan? Tapi kalau asyir, ngobrol sama asyir yang lain, ada jemaat datang, salaman sambil ngobrol sama yang lain. Orang yang nggak bete juga jadi bete, gitu kan? Jadi melayani dengan sungguh-sungguh. Kita ini hidup di zaman power of service, kuasa dalam pelayanan. Semua, nggak cuma gereja, semua. Dulu orang malas ke bengkel. Kenapa? Bengkel identik dengan kotor, bau, gelap, dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita ke bengkel, ada free snack, free coffee, bahkan di beberapa bengkel ada kursi pijat yang free juga. Service. Siapa suka nonton di bioskop? Cuma dikit ya. Yang lain rohani banget. Kalau teruskan. Kalau kita ke bioskop zaman dulu, yang di depan itu cuma jaga tiket. Tapi sekarang kalau kita ke bioskop, didatengin kakak-kakaknya. Kak, mau pesen apa? Nanti kita anter. Kak, mau pesen apa? Makan, minum. Waduh, keren banget. Power of service. Jadi bagaimana kita melayani dengan sungguh-sungguh? Kita melayani Tuhan dengan cara melayani jemaat. Berikan yang terbaik. Waktu kita naikkan doa, pujian, penyembahan, pelayanan kita, ibadah kita, setia, sungguh-sungguh. Terus melayani sungguh-sungguh, bukan karena dijadwal, bukan karena kebiasaan. Tapi tadi saya udah ngomong, every Sunday is a special event. Yes. Amin. Ada semangat yang lebaran. Tiap minggu tuh semangatnya beda. Sampai sapam di rumah. Tiap kali hari Minggu saya keluar rumah gitu. Wah, Pak Nathan mau ibadah ya? Gak tahu, mungkin mereka ngelihat ada semangat yang berbeda kalau mau ibadah. Gitu dong mestinya. Jadi bukan orang lihat ibadah loyo, atau hari minggu lagi. Semangat. Minimal 3 hal ini. Dan saya percaya minggu-minggu depan kita akan dibukakan lebih lagi. Amin. Bagaimana kita pengen memberikan kurban buat Tuhan. Dan waktu kita memberikan kurban buat Tuhan, saya percaya ayatnya kan ngomong, mezbah itu harus selalu ada kurbannya, supaya apinya tetap menyala. Mau? Halo? Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Tuhan menggerakkan saya. Tuhan mau melakukan sesuatu yang ajaib buat saudara-saudara. Semua tutup mata, gak ada yang lihat kanan kiri. Bukan saya yang akan tumpang tangan, bukan saya yang akan menjamah saudara-saudara, tapi Tuhan sendiri akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara-saudara sedang berjuang, bergumul, ada sebuah kebutuhan yang besar yang menurut dunia gak mungkin, menurut dunia susah. Tapi ingat Tuhan bilang, hari ini Tuhan kasih kesempatan. Ngomong sama Tuhan. Dan dalam hadiratnya Tuhan ini, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Dalam beberapa menit ke depan, Tuhan gerakan saya untuk kasih waktu kepada setiap pribadi buat ngomong sama Tuhan. Apa yang saudara butuhkan? Yang menurut dunia gak mungkin, menurut dunia gak
sama Tuhan. Dan hari ini saudara akan ingat, Tuhan akan campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengirim apinya menyambar. Tuhan kirim apinya melakukan perkara yang tidak mungkin buat manusia. Intervensi dalam persoalan mereka, intervensi dalam kebutuhan mereka. Aku berdoa Tuhan, berkati anak-anak, berkati anak-anakmu yang sudah sungguh-sungguh melayani, yang sudah sungguh-sungguh setia dan kita berkati. Mungkin ada yang menggumuli tentang pekerjaannya, mungkin ada yang menggumuli tentang keuangannya, mungkin ada yang menggumuli tentang masa depan, mungkin ada yang menggumuli tentang kesehatan. Tolong anak-anak. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang ada di persimpangan. Pimpin mereka Tuhan, supaya tidak salah jalan. Pimpin mereka. Mungkin ada yang menggumuli tentang sekolah mereka. Pimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk buat gerejamu, Kau pimpin masa depan kami, hari-hari ke depan kami. Bahkan aku berdoa Tuhan, nyatakan pimpinan, nyatakan tuntunan, nyatakan arahan-arahan, supaya kami gak salah jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak yang bersyukur untuk firman-Mu, untuk pesan-pesan-Mu, untuk janji-janji-Mu yang Kau berikan. Waktu kami bisa menjaga api-Mu tetap menyala dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, setiap kami akan selalu mengalami hadirat Tuhan.
akan selalu mendapatkan menerima pimpinan Tuhan, penyertaan, arahan, tuntunan. Bahkan kami juga percaya ada bonus yang kau sediakan. Ada perkara-perkara ajaib dan besar, perkara-perkara yang kata dunia mustahil akan engkau nyatakan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan, sebagai kembali ke tempat ini, biar apimu tetap menyala di tempat ini. Bukan hanya menyala, tetapi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan orang-orang akan mengalami api Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati setiap kami. Kami sudah dengar isi hati Tuhan, dan kami berkomitmen kami akan keep the fire burning. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami hidup.